Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, Tuhan Yesus berfirman dalam Lukas 6 ayat 36, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Dalam edisi Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai memberi dalam kemurahan hati. Tahukah saudara, memberi dalam kemurahan hati bukan hanya bersifat horizontal di antara sesama manusia, namun juga bersifat vertikal kita kepada Tuhan. Pemberian secara vertikal ini bukan berarti secara literal memberikan langsung kepada Tuhan, melainkan melalui gereja sebagai wakil Tuhan yang merupakan institusi yang sah dan valid untuk mengelola segala bentuk persembahan jemaat yang mereka berikan sebagai persembahan kepada Tuhan, guna perluasan pekerjaan Tuhan dan kerajaannya di muka bumi. Dalam Malayaki 3 ayat 10, bangsa Israel diperintahkan untuk membawa persembahan ke dalam rumah perbendaharaan atau bait Allah. Dalam Markus 12 ayat 41-44, Tuhan Yesus memperhatikan orang-orang yang memberi di bait Allah. Pada masa gereja mula-mula di Kisah Rasul 4 ayat 32-37, jemaat membawa persembahan mereka ke hadapan rasul-rasul, dan pada prinsipnya Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memberi persembahan kita ke dalam rumah ibadah atau gereja. Dalam 2 Korintus 8 ayat 1-5, Rasul Paulus memuji jemaat Makedonia bahwa meskipun dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka malah meluap. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka sangat kaya dalam kemurahan hati. Sehingga mereka dapat memberi bahkan melampaui kemampuannya. Pemberian yang melampaui logika dan melampaui hitung-hitungan ekonomi manusia hanya dapat dilakukan karena kemurahan hati. Kemurahan hati ini berasal dari pengenalan akan kasih karunia Tuhan, bahwa Ia yang oleh karena kita menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya.
Dan untuk membuat semua itu terrealisasi, Tuhan Yesus rela mati untuk kita karena Dia mengasihi kita. Alkitab berkata dalam Yohanes 15 ayat 13-14a, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Karena Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita dan kita mengasihi Dia, inilah yang mendorong kita untuk memberi dalam kemurahan hati. Bagi orang yang suka hitung-hitungan, akan sulit memahami konsep kemurahan hati. Hal ini dapat kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika pemilik kebun anggur membagikan upah yang sama, masing-masing 1 dinar kepada para pekerja yang bekerja di kebun anggurnya. Mulai dari yang masuk terakhir hingga masuk terdahulu. Mereka yang masuk bekerja terdahulu protes dan merasa diperlakukan tidak adil. Sekalipun pemilik kebun anggur sudah memberikan upah sesuai dengan kesepakatan. Mengapa mereka protes? Karena iri hati. Mereka yang tidak memiliki kemurahan hati akan cenderung menjadi iri hati. Bagaimana dengan kita? Bukankah sama seperti jemaat Makedonia dan jemaat Korintus, kita juga telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus? Adakah pengenalan akan kasih karunia tersebut membuat kita menjadi kaya dalam kemurahan hati sehingga kita dapat memberi melampaui kemampuan, bahkan pemberian yang melampaui logika? Prinsip memberi dalam kemurahan hati seharusnya diterapkan dalam keseharian hidup suami istri dalam rumah tangga. Memberi dalam kemurahan hati dilandasi karena suami dan istri saling mengasihi, karena kasih Kristus telah mengikat mereka. Paulus dengan inspirasi Roh Kudus dalam Efesus 5 ayat 25 menyatakan, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Kalau dirinya sendiri saja rela diserahkan bagi istrinya, bukankah materi, harta, dan lain-lain sebenarnya menjadi hal yang terlalu kecil untuk diberikan? Selain itu, contoh praktek memberi dalam kemurahan hati sudah dipraktekkan di gereja kita GBI Jalan Gatot Subroto dalam memberikan persembahan sulung setiap tahun. Bukan dengan paksaan, tetapi menurut kerelaan hati dan kekayaan kemurahan hati dari jemaat. Persembahan sulung adalah berkat dari Tuhan, yaitu seluruh gaji dan penghasilan yang kita terima di bulan Januari dan kita persembahkan di bulan Februari. Tanpa kemurahan hati, tidak mungkin seseorang akan memberikan persembahan sulung kepada Tuhan. Sudah banyak kesaksian dari orang-orang yang memberikan persembahan sulung dari kemurahan hatinya, yang membuktikan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan senantiasa ada. Bahkan mereka menerima berkat berkelimpahan. Kita percaya Tuhan memperhitungkan mereka yang taat melakukan firman-Nya. Memberikan persembahan sulung menjadikan kita pribadi-pribadi yang semakin diperkaya dalam kemurahan hati dan semakin merasakan kasih karunia Tuhan. Untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, saudara dapat scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi dalam kemurahan hati dan Tuhan Yesus memberkati. Engkau Yesus, amin. Dengan segenap hatiku, kami mengasihimu dengan segenap jiwa kami, Tuhan. Engkau Yesus, dengan sekali lagi katakan pujian dari awal, kami mengasihimu Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, amin, amin. Aku mengasihi Engkau Yesus, yes, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan Engkau mau. Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan
kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kau tinggal dan bertahta di dalam hati kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan Kau akan beracara kepada kami semua satu persatu. Tanpa terkecuali Engkau jamah kami Tuhan. Terima kasih untuk Roh Kudus yang akan bekerja. Terima kasih untuk firman, berita baik yang akan diberitakan kepada kami. Kami akan meninggikan Kristus. Kami lepaskan roh pewahyuan dan hikmat untuk kami bisa mengerti Engkau Tuhan. Terima kasih, kami sambut karya-Mu dalam hidup kami pada siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Haleluya. Apa kabar? Luar biasa. Kalau ditanya apa kabar, kita semua jawab luar biasa ya. Padahal ada beberapa mungkin kita lagi tidak luar biasa, bahkan tidak oke. Kita boleh jujur sama Tuhan Yesus, tapi Tuhan tetap sayang sama kita apapun kondisi kita, amin. Dan hari ini saya siapkan satu firman untuk hasil perenungan saya di awal tahun, yang saya ingin bagikan kepada saudara. Karena biasanya kalau awal tahun kita cari hal-hal yang spektakuler, kita cari yang viral, kita cari apa yang orang-orang lagi kerjain, kemudian kita mau ikutin, dan kita cari nubuatan-nubuatan yang dahsyat. Tapi saya percaya Tuhan kita itu luar biasa, penuh dengan kuasa, melakukan perkara mujizat. Tapi saya ingin share kepada saudara, kita juga harus siap kalau Tuhan mau bekerja dengan cara yang kayak tidak populer, tidak bombastis begitu ya. Karena dua-duanya Tuhan kerjakan. Saya tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang membelah Laut Merah, ya kan? Dan Dia memimpin orang Israel itu dengan tiang awan, tiang api. Saudara bayangkan nggak kalau di Gajah Mada ada tiang awan, tiang api setiap hari? Karena itu yang dituntut oleh orang dunia, dituntut oleh orang-orang ateis yang nggak percaya Tuhan. Ada orang ateis bilang begini, saya nggak percaya Tuhan ada, tapi kalaupun ternyata Tuhan ada, saya mau salahin dia, kenapa dia itu tidak memberikan cukup bukti bahwa dia hidup dan dia ada. Jadi dia bilang di surga dia mau nanya sama Tuhan itu. Saudara pernah mikir gak kenapa Tuhan memilih untuk tidak bekerja dengan cara demikian? Ya meskipun Tuhan Yesus itu bisa jalan di atas air, membangkitkan Lazarus, tapi di sisi yang lain kita lihat Tuhan itu juga sering bekerja secara silent operation. Dia menyentuh hati orang. Dia memilih untuk tidak menampakkan diri kepada Pilatus atau orang-orang Sanhedrin yang menyalibkan dia kan. Bisa nggak habis bangkit, kemudian Tuhan balik lagi ke Sakius lagi. Pilatus, kamu kemarin cuci tangan, sekarang mau cuci tangan lagi nggak? Aku sudah bangkit. Kalau Pilatus percaya Tuhan Yesus, Sanhedrin semua percaya Tuhan Yesus, selesai ini misi dunia, misi penginjilan dunia. Mereka percaya dan pasti selama ratusan tahun semua orang pada percaya sama dia, amen. Tapi kenapa Tuhan tidak memilih bekerja seperti itu? Ya, kenapa Tuhan tidak memilih muncul di langit di sini? Kalau orang-orang di Gajah Mada sudah bilang, semua orang nggak percaya Tuhan Yesus, hidupnya tidak bermoral, Tuhan muncul aja setiap hari di awan. Maka mereka semua percaya. Tapi kenapa tidak? Saya percaya ada satu rahasia di balik kenapa Tuhan ingin mengerjakan sesuatu secara diam-diam dan tidak selalu memakai hal-hal yang spektakuler dalam hidup kita. Saya mau ilustrasikan ini, oke? Jadi supaya kita tidak mencari nubuatan-nubuatan terkini tentang masa depan, tahun ini, tahun apa, dan lain sebagainya, oke? Kita tidak mengikuti tren orang-orang hebat, jadi kita harus ngapain? Saya percaya kita bisa melihat di dalam firman Tuhan, apa yang Kristus sebenarnya sudah siapin bagi kita. Saya percaya terakhir kali saya kesini, kok tidak salah ya, saya udah pernah share ini bahwa apapun yang Tuhan ingin saudara miliki, apapun yang Tuhan sudah tetapkan dia mau sediakan untuk saudara, itu sebenarnya sudah ada, sudah disediakan di dalam saudara hari ini. Pada saat saudara memiliki Tuhan Yesus di dalam hatimu. Siapa yang percaya itu katakan amin. Kita kan cenderung berdoa, akhirnya ujung-ujungnya orang Kristen itu sama seperti orang dunia, sama seperti orang beragama. Kalau kita doa, Tuhan semoga Engkau berkenan. Kita memulai doa kita dengan ngaku dosa dulu, karena takut ada dosa yang jadi halangan antara kita dengan Tuhan.
lalu kita jadikan goal kita untuk mendapatkan perkenan Tuhan. Saya percaya itu banyak jargon-jargon yang terkenal tapi sebenarnya tidak alkitabiah, Saudara. Ada banyak pemahaman-pemahaman yang kita selama ini percaya itu yang benar kayak gitu, tapi ternyata pada saat saya periksa lagi, ya saya udah melayani Tuhan puluhan tahun sejak muda. Banyak hal yang kemudian saya lihat di dalam firman, ini ternyata nggak seperti ini. Pada saat Tuhan Yesus naik ke kayu salib, dia berkata, "It is finished," sudah selesai. Dia sebenarnya mengerjakan satu karya yang sangat luar biasa, yang di dalamnya sudah ada paket lengkap untuk saudara dan saya. Yang percaya sudah dapat paket lengkap, katakan amin. Kesembuhan sudah ada di dalamnya, berkat sudah ada di dalamnya, kemenangan sudah ada di dalamnya. Nah sekarang kita ini bukan lagi seperti merayu Tuhan, Tuhan lihat ini kesetiaanku. Tadi aku udah berdoa, tadi aku udah baca Alkitab. Aku sudah melayani Tuhan selama puluhan tahun. Jawab dong doaku. Bukan seperti itu namanya transaksional. Saya lakukan dulu, terus Tuhan harus merespon terhadap saya. Saudara pernah dengar, kemarin saya masukin di konten, minggu lalu kayaknya. Yaitu, saudara pernah dengar ini enggak? Banyak doa, banyak berkat. Saya pernah dengar itu. Gak ada yang mengaku di sini. Jangan sudah sendiri ngomong. Saya melihat di Alkitab nggak ada ayat banyak doa, banyak berkat. Sedikit doa, sedikit berkat. Tidak berdoa, apa? Tidak ada berkat. Transaksional banget ya, kayak gitu ya. Jadi seakan-akan hidup kita tuh begini. Ayo kamu harus doa. Ayo doanya tambah sedikit. Kurang, dikit lagi. Malaikat tolong perhatikan yang sebelah sana. Ini udah hampir. Yang ini tadi baru marah-marah, ya tolong diundur lagi. Kayak begitu. No, saudaraku. Ini seakan-akan kita mendasari berkat Tuhan itu seberapa kita diberkati atau tidak berdasarkan performance-nya kita. Berdasarkan kesetiaan kita, seberapa kita baca Alkitab, itu semua adalah hal-hal yang baik, tapi semuanya tidak menambahi karya yang sudah selesai. Saya percaya semua yang Tuhan mau kasih sama kita berkat, itu sudah ada paket yang lengkap, kembali lagi tadi. Jadi yang benar seperti apa, Pastor? Yang benar adalah kita tuh melihat luar biasanya Tuhan Yesus, oke? Lalu kita percaya bahwa Dia sudah berkati kita, karena Dia sudah banyak memberkati kita, maka kita jadi banyak berdoa. Halo? Logikanya jadi terbalik, saudaraku. Saudara tahu di Matius pasal yang kelima Tuhan Yesus bilang gini, sebelum kamu berdoa, Bapa di surga sudah tahu apa yang kau butuhkan. Udah pernah kan baca ayat itu kan? Terus Tuhan Yesus bilang oleh sebab itu kalau berdoa jangan seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, yaitu apa? Bertele-tele, panjang, ya kan? Jadi Tuhan Yesus bilang sebelum kita minta Bapa sudah tahu. Kalau orang dunia dikasih kalimat seperti itu, sebelum kamu doa, sebelum kamu ngomong Bapa udah tahu. Kesimpulannya apa? Kalau gitu nggak usah berdoa, kan gitu kan? Tapi ayat selanjutnya di Matius itu dikatakan karena itu berdoalah. Berdoalah demikian, doa Bapa kami kan? Bapa sudah tahu karena itu berdoalah. Logikanya seperti apa? Bapa sudah tahu kalau itu berdoalah. Rupanya memahami bahwa sudah disediakan justru menimbulkan syukur di dalam hati kita. Akhirnya kita jadi doa sama Dia. Jadi doanya isinya apa dong? Doanya isinya adalah syukur, doanya isinya adalah deklarasi tentang apa yang sudah disediakan itu, doanya isinya adalah kesepakatan di mulut kita, supaya selaras dengan firman Tuhan kita katakan, aku sembuh, aku berkemenangan, bisnis aku mungkin terpuruk kemarin waktu pandemi, tapi sudah disediakan bagiku hal-hal yang luar biasa, kemurahan Tuhan menyertai aku. Di mulut kita yang muncul di dalam doa itu bukan merengek-rengek, Tuhan tolong dong Tuhan, lihat nih Tuhan kesetiaanku Tuhan, lihat Tuhan kemarin aku udah melayani Tuhan. Bukan pamer sama Dia jasa-jasa kita, kita meninggikan karyanya Dia, kita bersepakat terima kasih Tuhan, terima kasih iblis sudah dihancurkan, amen. Terima kasih aku tidak tunduk kepada krisis ekonomi, karena aku adalah anak raja, haleluya. Jadi jangan terbalik, bukan karena doa kita diberkati. Karena kita diberkati maka kita berdoa. Haleluya.
Amen. Katakan pada sebelahmu sekarang, kamu sudah diberkati, katakan. Yes. Saya mau ulangi lagi, mungkin apa yang saya sudah share, saya nggak tahu saudara masih ingat atau lupa, tapi saya aja masih ingat. Waktu pertama kali, bukan pertama kali, saya mau cerita ini dulu. Pada saat di 2 Raja-Raja 4 ada cerita tentang Nabi Elisa, seorang janda nabi, nabinya mati, jadi suami mati dia janda kan, ada anak 2, tapi sang nabi itu banyak hutang. Jadi suatu hari penagih hutang datang untuk mengambil kedua anaknya, untuk dijadikan budak. Jadi dia lapor sama Nabi Elisa. Kemudian Nabi Elisa jawabannya terhadap perempuan itu, dia bilang begini, apa yang aku bisa lakukan kepadamu? Kemudian ada pertanyaan begini, apa yang ada padamu? Apa yang ada padamu? Hari ini Tuhan bertanya yang sama kepada kita di Ganyamada. Apa yang ada padamu? Kenapa? Karena Tuhan sudah kasih kepadamu. Dan pada saat itu wanita itu, si janda ini, dia mengatakan, aku tidak punya apa-apa. Dia jawab ada 2 kalimat. Pertama dia bilang, aku tidak punya apa-apa. Kemudian dia bilang begini, kecuali ada sedikit minyak. Saya masih ingat ceritanya, siapa yang pernah baca cerita itu? 2 Raja-Raja 4. Aku tidak punya apa-apa, kecuali sedikit minyak. Cenderungnya pada saat Tuhan bertanya kepada kita, cenderungnya pada saat kita datang pada Tuhan, Tuhan aku ada masalah, terus Tuhan tanya balik kepada kita, apa yang ada padamu? Terus cenderungnya kita jawab, aku tidak punya apa-apa. Semua orang merasa persoalan itu besar. Kadang-kadang kita malahan pada saat ketemu teman kita bilang, persoalan saya besar sekali. Teman kita share persoalannya, itu mah gak seberapa persoalanmu, persoalan saya lebih besar. Selalu kita melihat persoalan kita besar. Tapi Tuhan tanya pada kita, apa yang ada padamu? Artinya, apa yang aku sudah kasih kepadamu? Pertama si janda itu bilang, aku tidak punya apa-apa, tapi kemudian kecuali sedikit minyak. Saya membayangkan kalau dijadikan film itu adegannya kira-kira seperti ini. Ini Elisa, ini si janda. Elisa bilang, apa yang ada padamu? Terus dia bilang, tidak ada apa-apa. Kenapa dia jawab kalimat yang kedua? Mungkin Elisanya melotot, saudara. Gitu, saudara, kira-kira ya. Yang bener aja loh, gitu kan. Baru dia nyadar. Iya, ada sedikit. Kita cenderung mengatakan kita tuh powerless, kita nggak punya koneksi, kita dari keluarga miskin, kita punya masa lalu yang buruk. Semuanya itu Tuhan nggak tanya. Tuhan tanya apa yang ada padamu, yaitu apa yang aku sudah sediakan bagimu. Itu aku akan pakai untuk kemuliaanku, karena sebentar lagi minyak yang sedikit itu dirubah menjadi mujizat. Haleluya. Saudara, tidak ada anak Tuhan yang sama sekali powerless. Saudara mungkin merasa persoalanmu besar dan kau tidak berdaya, tidak punya koneksi. Tetapi Tuhan sudah taruh kuasa yang sangat luar biasa di dalam dirimu, ada padamu. Amen. Katakan pada sebelahmu sekarang, kamu sudah punya sesuatu yang luar biasa di dalammu. Katakan. Biar bangkit imannya, tunjuk hidungnya biar percaya. Haleluya. Saudara tahu Musa? Musa umurnya 120 tahun, hidupnya dia itu kayak film seri drama Korea, saudara. Episode 1, 2, 3, 40 tahun, 40 tahun, 40 tahun. 40 tahun pertama di Mesir, anak Firaun. Dia anak daripada putri Firaun gitu kan, diadopsi kan. Di ujung 40 tahun itu dia sadar bahwa dia tuh dipanggil Tuhan untuk jadi pemimpin, membebaskan Israel kan. Lalu dihajarlah orang Mesir itu, mati kan, tapi hari dia harus kabur karena Firaun mau bunuh dia. Jadi di 40 tahun pertama dia pikir dia somebody, gue bisa, kalau Tuhan mau selamatkan Israel, satu-satunya orang Israel yang punya koneksi dengan istana, ini. Jadi pemimpin, ini, ajar, jebret. Tapi dia harus kabur. Sudah tahu 40 tahun kemudian, 40 tahun berikutnya, ini episode kedua, dia ada di mana? Di padang gurun di dekat Sinai sana di Midian. Dia jadi gembala domba, kambing domba, punya mertua, Jethro. Jadi selama 40 tahun, tadinya dikatakan Musa itu berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Yang 40 tahun pertama, anak pangeran, jenderal, lulusan Harvard. Tapi 40 tahun kemudian, selama 40 tahun, dari umur 40 sampai 80,
dia menganggon domba, setiap hari yang dia dengar, embek. Saudaraku. Dan Tuhan menjumpai dia di semak belukar yang terbakar itu di umur 80. Memasuki 40 tahun yang ketiga, waktu dia akan memimpin bangsa Israel di sepanjang padang gurun. Dan pada saat Tuhan memanggil dia di padang gurun, dia bilang, Tuhan, aku gak bisa Tuhan. Aku orang yang petah lidah, gak bisa ngomong. Nanti orang Israel ngomong apa, nanya namamu siapa dan sebagainya. Tuhan argumentasi sama Musa sampai kesel Tuhan. Panggil kokomu, Harun aja yang suruh bicara dah. Jadi Musa di awalnya mengatakan I'm somebody, tapi selama 40 tahun yang kedua Tuhan mengosongkan dirinya sampai dia berkata I'm nobody. Pada saat kita merasa nobody, Tuhan bisa bekerja kepada kita. Pada saat kita pikir kita hebat, Tuhan gak bisa pakai kita. Nah, pada saat Tuhan dialog sama dia, Tuhan juga nanya seperti pertanyaan Elisa kepada janda tadi. Tuhan bilang sama Musa, apa yang ada padamu? Apa yang ada di tanganmu katanya? Yaitu apa? Tongkat. Tongkat ini yang akan dipakai Tuhan untuk diangkat oleh Musa membelah Laut Merah, di hadapan Firaun menjadi ular, diketokkan ke air Nil, air menjadi darah. Tongkat yang sederhana, kayu doang. Tapi hari ini, di awal tahun ini, saya ingin saudara melihat Tuhan sudah menyediakan bagimu di dalam dirimu, saat ini juga sudah ada solusi itu. Haleluya. Sama seperti janda itu, sama seperti Musa, kita tidak melihat itu, tapi Tuhan melihat itu. Dan dia sudah taruh karya salib yang sempurna, dia sudah taruh di dalam dirimu. Kalau saudara tahu ini, saudara tidak takut dengan roh jahat. Siapa di sini kalau pulang malam masih rasa merinding-merinding di dalam kalau tempat gelap? Belakang ada apa gitu kan? Siapa di sini kalau kakinya ke bawah kolong, di bawahnya itu gelap, ada kolong wewe gitu kan? Siapa di sini masih takut sama setan? Kalau saudara tahu kuasa yang luar biasa yang Tuhan sudah taruh di dalam hatimu, di dalam dirimu, di dalam rohmu, kau tidak takut lagi kepada roh jahat. Haleluya. Dari muda sejak belajar melayani, ya saya mengembalakan pertama di Bogor, umur masih 23 tahun. Kok jam 10 malam ada yang kesurupan, saya dipanggil sudah. Padahal hanya berapa tahun sebelumnya kalau ada yang kesurupan, saya ketakutan. Pulangnya gue duluan dong, anterin gue duluan gitu. Tapi Tuhan melatih tangan saya untuk kita menjadi berani, tahu otoritas yang ada dalam hidup kita. Amin saudaraku? Haleluya. Siapa yang percaya tahun 2024 akan menjadi tahun yang terbaik dalam hidupmu? The best year of your life. Haleluya. Saya doa itu yang terjadi. Jadi mindset kita adalah bahwa semua yang Tuhan ingin berikan kepadamu sudah ada. Kita tidak ditantang untuk ayo lebih lagi, ayo lebih lagi. Saudaraku, saya belajar satu hal. Pada saat saya memandang Kristus ini, saya kasih judul tadi, memandang Kristus. Ini lihat ini, di jalan menuju Emmaus, mereka ada 2 murid yang kebingungan, Tuhannya tergantung di kayu salib dan mati katanya. Tapi Tuhan Yesus muncul di tengah-tengah. Tuhan Yesus tidak tunjukkan fisiknya untuk membuktikan dia hidup. Dia nggak pakai hal yang spektakuler. Dia tidak bilang, tara, ini ada tangannya yang bolong, lambung yang kena tombak. Tidak, dia menunjuk kepada kitab suci. Lihat ini, seluruh kitab suci berbicara tentang aku, kata Tuhan. Sudah ditetapkan bahwa Mesias harus menderita dan harus bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian baru mereka mengenali. Next. Baca yang di bawahnya aja nih. Ya, next. Ya, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Saya berdoa pada pagi hari ini, saudara dibuka pikiranmu sehingga engkau mengerti ada penyediaan Kristus di dalam kitab suci. Amen. Kalau Tuhan cuma tunjukin fisiknya kepada kedua murid di Emmaus, maka kita jadi gak fair untuk kita, karena kita gak bisa ketemu dia. Kalau pewahyuan hanya karena hal yang spektakuler, yang bisa dilihat dengan mata, maka kita gak bisa lihat Tuhan Yesus kan.
Tapi Tuhan Yesus bilang, lihat kepada kitab suci. Sehingga kita yang ada di Gajah Mada tahun 2024 bisa melihat kepada kitab suci dan melihat penyediaan Kristus bagi kita untuk hari ini. Haleluya. The beauty of Christ pada hari itu di jalan menuju Emmaus, Bible study yang sangat luar biasa karena Tuhan Yesus cerita dari kitab Musa sampai kitab Nabi-Nabi, dari Kejadian sampai Maliaki. Tuhan Yesus cerita. Guys, itu pohon kehidupan di Kejadian 3, Kejadian 2, pohon kehidupan itu adalah aku, itu Kristus. Bahtera Nuh, itu aku. Jadi kita harus melihat Kristus dalam setiap ayat-ayat itu, saudara. Rasa saudara biasa awal tahun mau baca Alkitab dari ulang lagi, kali ini bukan lihat apa kewajibanku, ini benar atau salah, aku harus ngapain supaya Tuhan berkenan. Bukan itu, sekarang pertanyaan kita adalah, di mana Kristus dalam ayat ini? Ternyata tadi, bait suci itu, tabernakel itu semua tentang Kristus. Di sana ada elemen-elemen karya Kristus untuk kita. Oh ternyata Tuhan Yesus itu begitu indah. Pada saat Sadrak, Mesak, Abednego dijebloskan ke dalam tungku api, ada orang keempat kan? Benar nggak? Mungkin Tuhan Yesus cerita itu di Emmaus dan Tuhan Yesus bilang, tahu gak orang keempat itu? Raja Nebukadnezar bilang, rupanya seperti anak dewa. Dalam bahasa Inggris, seperti the Son of God. Tuhan Yesus bilang sama murid di Emmaus, itu orang keempat adalah aku, the man in the fire. Pada saat engkau ada di tengah api yang membakar engkau, difitnah oleh orang, Kristus muncul di sana. Dia adalah penyediaan bagimu, menjadi pembelamu. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Jadi seluruh kitab suci itu tentang Kristus. Jadi hari ini, saya mau percaya mata kita akan terbuka, terbukalah mata mereka dan mereka mengenal Dia. Itulah indahnya membaca firman. Dan kemudian dikatakan begini, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara? Seharusnya pada saat saudara membaca firman, hati saudara jadi berkobar-kobar, tapi hanya kalau saudara melihat keindahan Kristus. Kalau kita melihat kewajiban kita, kita jadi aduh, oh kita harus setia ya. Waduh kemarin gue gak setia, saudara jadi lemes. Hari Senin saudara berusaha lagi, lebih setia. Hari Selasa lebih setia lagi. Hari Jumat saudara udah lobet sudah. Terhukum lagi, aduh selama ini saya gagal lagi. No, pada saat saudara melihat Kristus, saudara akan berkobar-kobar hatimu. Saudara tahu ada ayat yang mengatakan, pada saat kita tidak setia, apa dikatakan di Timotius? Dia tetap setia, karena dia tidak pernah menyangkali dirinya. Kalau kesetiaan merupakan syarat Tuhan memberkati kita, kita akan merasa tertuduh terus karena kita kurang setia. Tapi kalau kita tahu ada Tuhan yang tetap setia meskipun kita tidak setia, saya percaya kesetiaan akan muncul sendiri dalam hidup kita sebagai buah. Mengetahui bahwa ada Tuhan yang sangat setia kepada kita, pada saat kita bahkan jatuh, itu membuat kita akan setia kepada orang yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Percaya katakan amin. Haleluya. Amin. Nah, jadi kita harus melihat Kristus dalam seluruh kitab suci sampai mata kita terbuka, mengenali Dia dan hati kita berkobar-kobar. Itu yang menjadi the beauty of this year. Pada saat kita melihat Tuhan tidak hanya bekerja dalam hal yang spektakuler, Dia kadang-kadang bisa membuat iman kita bertumbuh, karakter kita diubahkan. Dan di sini saya tulis mental yang sehat. Saudara tahu masalah kesehatan mental jadi hal yang penting. Setelah pandemi orang jadi kenal kesehatan mental. Saudara pernah dengar OCD? OCD? Bukan dietnya Deddy Corbuzier, bukan. OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Ada orang tertentu yang terobsesi dengan hal tertentu. Waktu saya mengembalakan di Bandung, ada yang cerita kepada saya, ada seorang ibu, dia takut kotor, takut dengan kotoran, takut dengan kuman. Kalau dia dari luar, dari pasar, pulang ke rumah bawa uang kertasnya dicuci dulu, saudara. Dicuci pakai sabun, habis itu disetrika, saudara. Ya, kita semua yang dengar itu, what is this gitu kan? Nah kemarin waktu pandemi, kita semua nggak mau jamah ini, nggak mau pencet lift, kita semua jadi OCD. Kita takut dengan kuman.
kita takut dengan virus. Dan ada yang keterusan sampai sekarang. Saudara, saya percaya orang yang sampai depresi itu karena mereka tidak tahu Kristus lebih besar daripada kuman. Amen. Karena kuman memang ada di mana-mana, kuman itu bisa berbahaya, virus itu bisa attack tubuh kita. Tetapi sebenarnya Tuhan juga menciptakan tubuh kita punya daya tahan untuk bisa fight kan. Saya nggak mengatakan sudah kotor aja, enggak. Tapi kalau sampai depresi, kesana kesini saudara melihat bahaya, mengancam saudara, yang diperlukan adalah melihat Kristus yang besar, yang powerful di dalam hidup kita. Haleluya. Jadi mental health ini sebenarnya solusinya menurut saya, udah konseling bolak-balik, konseling penting, psikiater penting, tapi pada intinya kalau kita tahu siapa kita di dalam Kristus, siapa Kristus di dalam kita, itu semuanya akan sirna. Saya percaya itu. Haleluya. Amen. Nah, saya ingin tutup dengan ini. Saya ingin aplikasikan ini tentang bagaimana kita memahami kutuk kerja keras. Sudah pernah dengar kutuk kerja keras? Kutuk kerja keras muncul di Kejadian 3 kan? Pada saat manusia jatuh dalam dosa, iblis dikutuk, kemudian tanah dikutuk. Lihat perkataan Tuhan, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, Taman Eden adalah taman yang sangat indah. Dan saya mau kasih tahu saudara juga bahwa Tuhan sudah menyuruh manusia untuk bekerja sebelum mereka jatuh dalam dosa. Kejadian pasal yang kedua, Adam disuruh memelihara taman itu, mengusahakan taman itu, menamai binatang-binatang, itu bekerja. Jadi Tuhan panggil kita untuk bekerja, amen, bahkan bekerja keras. Tidak ada tempat bagi pemalas di dalam kerajaannya. Bahkan Rasul Paulus mengatakan tidak kerja, tidak makan. Kita semua adalah orang-orang yang rajin. Tuhan kita Tuhan yang rajin, Tuhan kita juga bekerja. Jadi apa perbedaannya kerja dengan kutuk kerja keras? Waktu Adam sebelum jatuh dalam dosa, dia bekerja, tapi ini bedanya. Bekerja dengan keyakinan bahwa semua sudah disediakan. Semua sudah ada. Jadi kita tinggal mengenali karunia kita apa. Oke, saya percaya saudara semua di sini beda-beda. Ada yang suka outdoor, ada yang suka indoor, ada yang extrovert, ada yang introvert. Ada yang sukanya kerja dengan orang, ada yang suka kerjanya dengan komputer, ada yang senang dengan musik, ada yang senang dengan angka-angka. Semua karunia kita beda. Pada saat kita udah tahu, Tuhan panggil kita dengan karunia yang sesuai, kita kerjakan dengan rajin. Dengan keyakinan, Tuhan sudah sediakan berkat untuk kita. Haleluya. Anak-anakmu pada saat mereka mau apply kerjaan, mau apply 10, 100, tapi dengan keyakinan bahwa Tuhan sudah sediakan company yang terbaik untuk dirimu. Haleluya. Nah, kutuk kerja keras itu berbicara tentang mencari sesuatu yang tidak yakin dia miliki. Jadi saudara kerja dengan stres. Dan juga satu ciri lagi, kutuk kerja keras terjadi pada saat kita bekerja banyak tapi hasil sedikit. Nah, Tuhan ingin kutuk itu dipatahkan dalam hidup kita, supaya kita bisa menikmati berkatnya. Amen? Caranya gimana? Saya ingin kita lihat sama-sama di dalam firman, pada saat pertama di Kejadian 22 udah kelihatan. Karena pada saat Abraham mempersembahkan Ishak, mereka naik ke Bukit Moria, Ishak bertanya kepada Abraham, "Papa, di sini sudah ada kayu sudah ada, api sudah dibawa, tapi dombanya mana? Domba kurbannya kok nggak ada? Katanya mau mempersembahkan kurban." Nah, saudara tahu, di akhir cerita itu Tuhan ternyata ya setelah Tuhan tahan Abraham nggak jadi menikam Ishak, kemudian mereka menoleh, lihat nih, Abraham menoleh dan melihat, melihat seekor domba jantan di belakangnya dan tanduknya tersangkut di semak belukar. Saudara, penyediaan dari Tuhan mereka tidak lihat di awalnya. Karena mungkin mereka mendaki dari sini, tapi domba itu Ishak nggak lihat. Domba itu naik dari sisi lain daripada bukit itu. Nah, saya percaya penyediaan Tuhan Jehovah Jireh sudah Tuhan sediakan, tapi on the other side of the hill
Saudara nggak lihat sekarang, tapi Tuhan sedang bekerja. Haleluya. Dan dombanya tersangkut di semak belukar. Dia nggak bisa lari kemana-mana. Berkat yang untukmu tidak bisa diambil orang lain. Haleluya. Dan yang saya ingin saudara lihat di sini adalah domba itu tersangkut di tanduknya. Saudara tahu syarat daripada kurban adalah kurban itu harus jantan, domba yang tidak bercacat, ya kan? Kalau tersangkutnya di badannya, dia tergores, maka tidak bisa menjadi kurban. Tuhan atur supaya tersangkutnya di tanduknya. Dan ini yang saya ingin cerita pada saudara. Ini gak ada ayatnya, tapi saya percaya ini yang terjadi pada saat dikatakan mereka menarik domba itu keluar dari semak itu. Di atas tanduknya ada semak duri. Saudara ingat apa? Matius 27, mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruh di atas kepalanya. Tuhan mengutuk tanah dan Adam kena kutuk kerja keras. Tapi Tuhan ingin orang yang percaya kepada Kristus, kepada karya salibnya, tidak kena kutuk kerja keras lagi. Oleh sebab itu mahkota duri itu tadi ditancapkan ke atas kepalanya, supaya saudara dan saya di Gajah Mada hari ini tidak perlu menanggung kutuk kerja keras itu lagi. Saudara semua diberkati. Haleluya. Amen. Itulah keindahan Kristus di dalam ini. Jadi doa kita hari ini adalah supaya Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Karena seringkali kita tidak mengenali Dia dengan benar, kita melihat waktu baca khususnya perjanjian lama, kita lihat kewajiban-kewajiban kita, tapi sebenarnya kita harus melihat keindahan Kristus, kita memahami Dia dengan benar, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang. Itu doa saya hari ini, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian ditentukan bagi orang kudus. Dan ini, katakan sama-sama, betapa hebat kuasanya. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Saudara percaya? Ada kuasa yang hebat di dalammu. Haleluya, itu penyediaan Tuhan untuk ini, supaya tahun ini menjadi tahun yang terbaik dalam hidupmu. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, berikan suara kemuliaan bagi Tuhan kita. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sebuah firman yang menjadi fondasi kekuatan kami. Bukan usaha kami untuk melihat keindahan Tuhan. Bukan usaha manusia untuk membuat Tuhan sayang. Tuhan sudah menyelamatkan, membenarkan. Tuhan sudah sayang memberkati tanpa syarat apapun. Oleh karena itu biar tahun 2024 menjadi tahun di mana kami mengerti bahwa segala sesuatu sudah disiapkan. Di dalam nama Yesus, mari kita angkat kedua tangan kita. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kami sepanjang musim hidup kami. Engkau tetap ada. Setuju? Yang setuju katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu.